Oke, sekarang kita akan membuat models. Nah, models ini dibuat untuk mendefinisikan struktur data dan menentukan jenis data setelah menetapkan hubungan antar data berdasarkan relasi yang sudah kita buat pada entity relation diagram. Dan pada models ini digunakan untuk menyediakan metode-metode untuk melakukan operasi create, read, update, dan delete. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat objek menggunakan class, lalu diikuti dengan nama entitasnya. Lalu di dalamnya ada parameter yaitu model titik model. Nah, nantinya di dalam setiap kelas partner ini pasti di dalamnya berisikan berupa atribut-atribut yang sudah kita state pada entity relation diagram. Nah, pada entitas diagram ini dia terdapat partner ID, nama dari partnernya, alamat dari mitranya, lalu ada nomor dari partnernya, lalu tanggal awal berkontrak, lalu kontrak durasinya, luas area lahannya, lalu statusnya seperti apa, apakah dia masih aktif atau tidak, lalu minimal kuantitasnya pada saat dia melakukan bermitra, lalu ada email dari mitra tersebut. Nah, di setiap atribut ini, di dalamnya nanti terdapat type field yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari atribut tersebut. Kalau di sini si partner ID karena dia adalah merupakan primary key dan dia mempunyai ID unik, otomatis dia di sini menggunakan auto field. Jadi dia otomatis terinputkan pada saat kita menambahkan data seperti itu. Lalu ada partner name. Nah, partner name ini dia menggunakan tipe field berupa char field, yang dimana dia menyimpan teks dengan panjang terbatas maksimal adalah 100 karakter. Lalu ada partner address. Di sini dia menggunakan tipe field text field, yang dimana dia menyimpan teks panjang tanpa batas panjang tertentu. Nah, untuk black sama dengan true artinya dia boleh kosong saat diinputkan pada prompt. Lalu null true di sini boleh bernilai null di database. Seperti itu. Lalu ada partner pun dia menggunakan positive integer field karena dia menyimpan bilangan bulat positif dalam nota besar. Lalu ada string field, dia menggunakan date field. Jadi ini menyimpan tanggal dengan format year, lalu diikuti dengan harinya. Lalu ada contract duration, time area, dan minimal quantity. Dia menggunakan positive integer field. Jadi dia menyimpan bilangan bulat positif. Lalu ada boolean field pada partner status yang artinya dia menyimpan nilai true atau false. Lalu ada default null, null sama dengan true. Jadi di sini dia boleh tidak diisi, misal statusnya belum jelas seperti itu. Nah, untuk si partner status ini kayak dia nanti apakah masih aktif atau tidak seperti itu. Lalu ada email field. Nah, email field ini khusus menyimpan email yang nanti ada format otomatisnya. Lalu di bawahnya terdapat diikuti dengan def string self return string self partner name. Nah, fungsi ini menentukan representasi ring dari objek di Django admin atau shell. Jadi kalau objek partner dipanggil, yang ditampilkan adalah nantinya adalah nama partner, bukan berupa ID partner. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk pembuatan relasi foreign key-nya. Di sini ada objek partner harvest yang mempunyai relasi terhadap partner. Nah, nantinya di partner harvest ini dia memiliki partner harvest ID sebagai primary key, lalu partner ID berupa foreign key, lalu ada harvest date berupa atribut. Nah, di sini karena partner harvest ID-nya berupa primary key, otomatis type field-nya berupa autofill. Lalu ada partner ID berupa foreign key. Jadi di sini dia kita tuliskan type field-nya foreign key. Yang nantinya dia mempunyai relasi many to one ke model partner. Artinya satu partner bisa mempunyai banyak data seperti itu. Lalu ada on delete model ini titik cascade, artinya apa? Jika partner dihapus, semua data panelnya nantinya ikut terhapus juga. Setelah itu ada atribut harvest date ini, tipe data field-nya berupa date field. Nah, artinya nantinya dia akan menyimpan tanggal panennya. Lalu diikuti dengan def string self return string self titik partner ID titik partner. Artinya nanti pada saat kita menampilkan nama partner ketika di objek partner harvest itu bakal menampilkan nama partner seperti itu. Jadi kita kalau mau buka data panel nantinya yang muncul di admin adalah nama partnernya bukan berupa ID seperti itu.
Nah, di sini saya akan menjelaskan sampai sini untuk pengisian modelsnya. Untuk nantinya kalian bisa membuat juga untuk entitas lain, dan untuk setiap atributnya kalian bisa sesuaikan dengan tipe field, dan kalian bisa pelajari lebih lanjut di dokumentasi ini. Jika kita sudah membuat seluruh model.py, kita harus melakukan register di admin.py. Nah, apabila kita menghapus objek juga pada model, kita harus menghapusnya pada admin.py juga. Di sini, apabila kita mau meregister, kita otomatis kita perlu menuliskan ini terlebih dahulu, form titik import model seperti itu. Lalu diikuti dengan kita melakukan registrasi kepada modelsnya, karena di sini modelsnya kita inputkan hanya 2, otomatis di admin.py kita isikan admin titik site register models diikuti dengan nama objeknya. Nah, karena objek di sini adanya partner sama partner harvest, otomatis di sini kita tuliskan model titik diikuti dengan nama partner. Otomatis kita harus sesuaikan dengan sintaksnya seperti itu. Nah, untuk kita melakukan ngasih, pertama kita harus titik-titiknya di sebelah original, lalu itu di sini kita harus melakukan jadi terhadap framework. Jadi karena bumnya ajinya itu full caps lock, jadi kita tuliskan jadi bumnya. Setelah itu kita enter. Nah, jika sudah, kita melakukan migrasi dengan pertama kita melakukan Python manage make migration. Kalau jika sudah tinggal enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Artinya dia udah melakukan migrasi dengan meng-create partner dengan juga partner. Dan jika sudah kita sudah melakukan migration, kita harus melakukan migrate juga. Jadi kita tuliskan Python manage.py migrate. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kita sudah berhasil untuk melakukan migrasi seperti itu. Oke, setelah kita sudah melakukan migration, kita perlu mengisi database dengan data awal. Kita bisa mengisi data ini melalui dashboard admin, tapi sebelum kita bisa masuk ke dashboard admin, kita perlu membuat super user terlebih dahulu. Nah, super user ini apa? Super user adalah user yang bisa mengakses database, mengatur role, dan menambahkan user lain. Nah, biasanya super user ini berupa owner maupun admin seperti itu. Nah, untuk cara membuat super user itu seperti apa? Kita bisa masuk ke terminal terlebih dahulu. Kita cd untuk projectnya, yaitu cd di sini adalah cd Bruniaji. Setelah itu kita tuliskan Python manage.py create super user. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa enter aja. Kita masukkan username yang ingin kita masukkan. Kita namanya adalah di sini ada owner. Lalu enter. Lalu jika kalian ingin memasukkan email address, jadi kalian bisa isikan saja. Kalau tidak, saya langsung aja. Lalu passwordnya, saya isikan 123. Kalau enter 123. Nah, pasti ada peringatan seperti ini. Kalau kalian tidak mempermudah, bisa kalian pilih Y aja. Oke. Nah, jika seperti ini, super user sudah dibuat. Nah, caranya kita bisa masuk ke server terlebih dahulu. Tuliskan Python manage.py run server. Lalu enter. Dan nantinya kalian akan mendapatkan IP berupa seperti ini. Kalian bisa kontrol aja. Lalu kita tambahkan di sini /admin untuk masuk ke dashboard admin. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Nah, kita isikan saja untuk username yang tadi adalah owner. Lalu passwordnya, karena tadi saya pakai 123, jadi inputnya 123. Lalu login. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian bisa tambahkan grup ini sesuai dengan entitas yang ada di dalam sistem informasi kalian. Dan juga kalau apabila kalian sudah membuat grupnya, lalu ingin mendapatkan user, kalian bisa menambahkan di sini. Kalian tinggalkan name username-nya, lalu passwordnya seperti itu. Nah, di sini saya berikan contoh untuk si partnernya. Di sini ada entitas partner. Nah, kita kalau mau ingin membuat data partner, kita add partner. Nah, di sini ada partner name yang tadi kita pakai yang
char field. Terus yang di sini dia menggunakan text field. Lalu di sini merupakan text with integer. Lalu di sini start date-nya tadi pakai date field kan, otomatis kalian di sini kita bisa mengisikan data dari tanggalnya, dan kontrak duration-nya berupa positive integer yang skala kecil. Ini partner statusnya karena di sini masih belum null truth kemarin, jadi kita bisa isikan yes atau partner aktif atau tidak. Terus ada minimal quantitas, dan di sini ada email untuk otorisasi di emailnya. Jika sudah, kita bisa save gitu. Oke, cukup sampai dari sini untuk video yang gue terangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.